Halo, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Furqanut Fisetriandri dengan NIM 2503 1554 192 dan rekan saya. Saya Nur Azlina dengan NIM 2503 155 4220. Di sini kami ingin menjelaskan materi mengenai direct proof dan indirect proof guna memenuhi tugas mata kuliah Matematika Diskrit. Materi yang pertama yaitu direct proof. Jadi, apa sih itu direct proof? Direct proof adalah metode pembuktian yang digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu pernyataan jika P maka Q adalah benar. Dengan cara memulai dari P, kemudian menggunakan definisi, sifat-sifat, dan aturan matematika untuk sampai pada kesimpulan Q. Jadi, pada direct proof, alur penalarannya bersifat lurus dan tidak memerlukan asumsi berlawanan atau teknik manipulasi khusus. Nah, sebelum lanjut, di sini saya memberikan catatan kecil tentang P dan Q, di mana P adalah premis dan Q adalah kesimpulan. Lanjut pada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu mengidentifikasi pernyataan P sebagai premis dan Q sebagai kesimpulan. Yang kedua yaitu mengasumsikan bahwa P adalah benar. Yang ketiga yaitu melakukan langkah-langkah logis menggunakan definisi, sifat matematika, atau teorema yang relevan. Dan yang terakhir, menunjukkan bahwa Q benar sebagai konsekuensi dari P. Dengan demikian, pembuktian selesai ketika kesimpulan Q berhasil diturunkan secara logis. Nah, di sini saya sudah memiliki 2 contoh untuk digunakan sebagai pembelajaran. Yang pertama, membuktikan jika N adalah bilangan genap, maka N kuadrat adalah bilangan genap. Untuk membuktikan pernyataan ini, kita mulai dengan menggunakan definisi bilangan genap. Misalkan, N adalah bilangan genap. Menurut definisi, suatu bilangan dikatakan genap apabila dapat dituliskan sebagai 2 dikali suatu bilangan bulat. Oleh karena itu, N dapat dinyatakan sebagai N sama dengan 2K untuk suatu bilangan bulat K. Nah, selanjutnya, kita akan mencari nilai N kuadrat. Kita kuadratkan kedua ruas, sehingga diperoleh N kuadrat sama dengan 2K dikuadratkan. Hasilnya adalah 4K kuadrat. 4K kuadrat ini dapat dituliskan dalam bentuk faktor sebagai 2 dikali 2K kuadrat. Karena 2K kuadrat merupakan bilangan bulat, maka 2 dikali 2K kuadrat merupakan 2 dikali suatu bilangan bulat. Dengan kata lain, N kuadrat dapat diekspresikan sebagai 2 dikali suatu bilangan bulat. Hal ini menunjukkan bahwa N kuadrat adalah bilangan genap. Dengan demikian, pernyataan bahwa N adalah bilangan genap mengakibatkan N kuadrat juga bilangan genap telah terbukti secara langsung. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Buktikan jumlah 2 bilangan ganjil selalu genap. Untuk membuktikan ini, kita misalkan mempunyai 2 bilangan ganjil, yaitu A dan B. Menurut definisi bilangan ganjil, setiap bilangan ganjil dapat dituliskan dalam bentuk 2M ditambah 1 untuk suatu bilangan bulat. Oleh karena itu, kita dapat menyatakan A sama dengan 2M ditambah 1 dan B adalah 2N ditambah 1. Kemudian, kita jumlahkan kedua bilangan ganjil ini, di mana A adalah 2M ditambah 1 ditambah B, yaitu 2N ditambah 1. Nah, hasilnya adalah 2 dikali M ditambah N ditambah 1. Karena M ditambah N ditambah 1 adalah suatu bilangan bulat, maka seluruh ekspresi tersebut merupakan 2 dikali suatu bilangan bulat. Dengan demikian, A ditambah B dapat dituliskan sebagai 2 dikali suatu bilangan bulat. Yang berarti bahwa jumlah 2 bilangan ganjil adalah bilangan genap. Nah,
Dengan proses ini, kita telah membuktikan secara langsung menggunakan definisi bilangan ganjil serta langkah-langkah aljabar sederhana, bahwa penjumlahan dua bilangan ganjil selalu menghasilkan bilangan genap. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang materi direct proof. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Setelah materi sebelumnya, yakni direct proof, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu indirect proof. Sebelumnya, apa sih itu indirect proof? Indirect proof sendiri atau dalam bahasa Indonesia itu adalah bukti tidak langsung merupakan sebuah metode pembuktian dalam matematika dan logika yang tidak langsung membuktikan pernyataannya, namun dengan mengasumsikan kebalikannya dan menunjukkan bahwasanya asumsi tersebut mengarah pada pernyataan yang jelas salah atau tidak konsisten. Oke, di sini pada materi ini yaitu indirect proof kita memiliki dua metode. Yang pertama pembuktian dengan kontraposisi dan yang kedua pembuktian dengan kontradiksi. Kita mulai dengan metode yang pertama yaitu pembuktian dengan kontraposisi. Pada metode ini, jika ada sebuah pertanyaan jika P maka Q, pernyataan jika P maka Q, kita mengubahnya menjadi kontrapositif, menjadi jika negasi Q maka negasi P. Nah, teman-teman pasti bertanya, loh mengapa dirubah? Apakah itu tidak berpengaruh pada pernyataan aslinya? Apakah itu akan mengubah nilai aslinya? Jawabannya tidak. Mengapa? Karena jika P maka Q dan jika negasi Q maka negasi P itu bersifat ekuivalen. Mereka memiliki nilai yang sama. Sehingga mengubahnya menjadi kontrapositif itu tidak mengubah pernyataan aslinya. Dan untuk metode ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kita mengidentifikasi terlebih dahulu pernyataannya menjadi jika P maka Q. Lalu yang kedua, membentuk kontrapositifnya menjadi jika negasi Q maka negasi P. Lalu yang terakhir, yang ketiga, membuktikan kontrapositifnya secara langsung. Di sini sebagai contoh, kita mendapatkan soal dengan bunyi soalnya, buktikan bahwasanya jika n kuadrat genap, maka n genap. Nah, sebelumnya kita identifikasi terlebih dahulu bahwasanya jika n kuadrat genap ini merupakan P dan n genap adalah Q. Kita lanjut ke tahap berikutnya yaitu bentuk kontrapositif menjadi jika n ganjil maka n kuadrat ganjil. Nah, di sini jika kita mengubahnya menjadi dalam sebuah pernyataan itu bahwasanya jika negasi Q maka negasi P. Seperti P dan Q sebelumnya yang sudah kita kontrapositifkan. Lalu kita lanjut dengan membuktikan kontrapositifnya. Di sini dikatakan bahwasanya n itu adalah ganjil dan kita sendiri tidak tahu n itu berapa. Sehingga kita misalkan terlebih dahulu n itu sama dengan 2k plus 1. Dengan k itu merupakan sebuah konstanta. Sehingga n kuadrat sama dengan 2k plus 1 dikuadratkan, menghasilkan 4k kuadrat ditambah 4k ditambah 1. Dan di sini untuk memiliki konstanta yang sama seperti n yang kita misalkan sebelumnya, kita menarik nilai 2 keluar. Sehingga menjadi 2 di dalam kurung 2k kuadrat ditambah 2k itu kurung ditambah 1. Dan yang dalam kurung ini yakni 2k kuadrat ditambah 2k kita bisa misalkan menjadi s sehingga 2s plus 1. Dan jelas-jelas itu merupakan sebuah bilangan ganjil karena memiliki plus 1. Sehingga pernyataan yang mengatakan bahwasanya jika n kuadrat genap maka n genap bersifat benar. Kita lanjut ke metode yang kedua, yakni pembuktian dengan kontradiksi. Pada metode ini, berbeda dengan metode sebelumnya, pada metode ini kita mengasumsikan pernyataan yang ingin dibuktikan adalah salah. Lalu tunjukkan bahwasanya asumsi ini mengarah pada kontradiksi atau pernyataan yang jelas salah atau tidak konsisten. Bedanya dengan metode sebelumnya, pada metode sebelumnya kita mengubah kedua-duanya menjadi negasi. Sedangkan pada metode ini kita hanya mengubah satu menjadi negasi. Dengan langkah-langkah yang pertama, mengasumsikan negasi P. Yang kedua, menurunkan asumsi tersebut ke konsekuensi logis. Yang ketiga, menunjukkan konsekuensi tersebut bertentangan dengan fakta yang diketahui atau kontradiksi. Dan yang keempat, kesimpulan bahwasanya asumsi tersebut salah apa benar. Di sini sebagai contoh, terdapat soal yang berbunyi buktikan bahwa jika n genap, maka n genap.
maka n kuadrat genap. Di sini kita identifikasi terlebih dahulu bahwasanya jika n genap ini merupakan P dan n kuadrat genap adalah Q. Seperti langkah-langkah sebelumnya, kita harus mengasumsikan negasi P. Maka di sini jika n genap berarti berubah menjadi jika n tidak genap, atau bisa kita sederhanakan jika n ganjil. Nah, seperti sebelumnya, karena kita tidak tahu nilai n itu berapa, kita misalkan dulu n itu sama dengan 2k plus 1, dengan k itu merupakan sebuah konstanta dan bilangan bulat. Nah, untuk q-nya tetap untuk n kuadrat genap, sehingga berbunyi ada bilangan bulat ganjil n sehingga n kuadrat genap. Lanjut, kita menurunkan konsekuensinya sudah. Kita membuktikan konsekuensi tersebut. Di sini kita mendapatkan bahwasanya n itu sama dengan 2k plus 1. Sehingga n kuadrat sama dengan 2k plus 1 dikuadratkan, menghasilkan 4k kuadrat ditambah 4k ditambah 1. Kita keluarkan nilai 2 untuk menyamakan koefisiennya dengan n sebelumnya. Sehingga 2 dalam kurung 2k kuadrat ditambah 2k tutup kurung ditambah 1. Kita misalkan 2k kuadrat ditambah 2k merupakan s, maka 2s ditambah 1. Sehingga hasil tersebut jelas-jelas merupakan bilangan ganjil. Nah, kita bisa tarik kesimpulan nih. Jika kita dapat tarik kesimpulan, di sini kita mendapatkan bahwasanya n kuadrat itu ganjil, padahal diasumsikan genap. Jadi negasi P, sehingga jika n kuadrat genap, maka n genap. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya, pernyataan sebelumnya yang mengatakan bahwasanya jika n genap maka n kuadrat genap bersifat benar. Mengapa? Karena asumsi negasi P bersifat salah, sehingga pernyataan sebelumnya bersifat benar. Baik, itulah tadi materi mengenai indirect proof. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Dan jika ada pertanyaan mengenai materi ini, silakan komen di bawah. Terima kasih. Jadi itulah penjelasan tentang direct proof dan indirect proof dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau kalimat. Sekian dan terima kasih.